Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Waalaikumsalam. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, Ya, Bu. hari ini kita akan sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan memimpin doanya. Mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa selesai. Terima kasih, Ketua kelas. Ya, hari ini Ibu akan membahas tentang materi struktur, tata nama, dan sifat fisik senyawa alkana. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang ciri khas senyawa karbon. Ibu ingin mengulangi kembali, apakah masih ingat lambang karbon itu apa? C, Bu. Ibu. Lambang karbon itu apa? C, Bu. Ibu. Oh iya. Nomor atom karbon itu berapa? 6, Ibu. Iya. 6, Bu. Elektrovalensi karbon itu berapa? 4. Ya. Oh iya, 4. 4, Bu. Ingat juga ya. Ya, kalau begitu Ibu lanjutkan ke materi struktur, rumus molekul, senyawa alkana, alkena, dan alguna. Ya. Ada yang kemarin kan Ibu sudah membagikan bahan ajar LKPD dengan PPT PowerPoint yang sudah Ibu kirim lewat WA. Sudah baca? Anak-anak Ibu sudah baca? Sudah, Bu. Cuma belum di print, Bu. Bu. Oh iya. Kalau yang belum print silakan dilihat di HP-nya atau Iya, di Bu. komputernya. Ya. Oke. Kalau begitu, siapa yang tahu rumus struktur, rumus umumnya senyawa alkana? Saya, Bu. CN. Iya. Iya, ya. CN. CN H2N tambah 2, Bu. Oh iya, bagus sekali. Kalau rumus umum senyawa alkena, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, CN H2N. iya. Rumus umum senyawa alkuna? Saya, Bu. Iya, CN silakan. H2N-2, Bu. Oh ya, bagus. Ternyata anak-anaknya Ibu sudah membaca bahan ajarnya ya. Nah, kalau begitu, kalau kita masukkan jumlah C-nya ada 1 di senyawa di rumus umum alkana. Kalau C-nya ada 1, H-nya ada berapa? Saya, Bu, 4, Bu. Hanya ada 4, Bu. Ya, kalau alkena, kalau dimasukkan jumlah C-nya ada 1, H-nya ada berapa? Hanya Ada ada 2, 2, Bu. Oh, iya. Kalau alkuna, Hanya kalau tak jumlah ada, Bu. C-nya ada 1, H-nya ada berapa? Nggak ada, Bu. Oh, hanya ada. Oke, sudah. Tidak Kalau ada. begitu pintar-pintar anak Ibu ya, kalau karena sudah membaca. Kalau begitu, kalau rumus molekul, ada yang tahu apa itu rumus molekul? Saya, Bu. Rumus molekul ya. Ini dari buku paketnya, rumus molekul itu rumus yang sebenarnya, Bu. Rumus Ya. senyawa yang sebenarnya. Contohkan dengan senyawa alkana, rumus molekulnya, kalau C-nya ada 2, C2H6, Bu. kalau Saya, Bu. C2H6 itu yang disebut dengan rumus molekul. Oke, kalau begitu Ibu lanjut di tata nama ya, karena untuk tata nama senyawa alkana diperhatikan jumlah C-nya. Ya, kalau seandainya jumlah C-nya ada 3, maka dibuat C-nya ada 3, baru dipasang ya. Kalau C-nya ada 3, H-nya ada berapa? Kalau di alkana? Saya, Bu. Iya, 2 kali 3 tambah 2. jadinya 8 jadinya, Bu. oh iya. Kalau begitu C-nya ada 3, H-nya ada 8.
Ada yang tahu apa namanya? C3 itu propana, Bu. Propana, Bu. Propana. Propana, Bu. Ya, pintar sekali. Tapi untuk mempelajari tentang senyawa alkana ini kita juga mempelajari tentang gugus alkil. Ya, untuk yang menjadi cabangnya. Ya, kalau alkil itu rumus umumnya CnH2n plus 1. Ya, dia berfungsinya menjadi Jadi, cabang. kalau Kalau begitu, Ibu lanjutkan ke contohnya ya. Sepertinya di dalam bahan ajar itu, di dalam bahan ajar itu ada cabangnya. Cabangnya itu ada nama alkilnya di situ, gugus alkilnya di situ. Perubahan namanya di alkil itu akhiran diganti dengan il. Ya, kalau metana menjadi metil. Kalau etana menjadi etil. Begitu ya. Kalau begitu, tentang sifat untuk tata nama alkana ini sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oh, kalau itu. Saya masih sedikit Ibu untuk yang Iya. bercabangnya Bu, bisa dijelaskan lagi tentang langkah-langkahnya untuk menentukan nama bagi yang ada cabangnya Bu. Coba sifat, coba Nur sebutkan rumus strukturnya biar Ibu bantu untuk menjawab namanya, karena Ibu cuma bisa memberitahukannya tanpa harus membuat rangkaiannya karena Ibu tidak bisa menampilkan. Oh ya, contohnya misalkan ada 4 Bu atau C, kemudian Iya. ada cabangnya Bu. Ini saya lihat cabangnya CH3. Nah, itu ada ini Bu, ada 2 di Cabangnya ada 2. apa ini ya, di nomor 2 Bu. Nah, dua-duanya cabangnya itu ada di nomor 2. Nah, gimana itu Bu cara memberikan namanya Bu? Kalau begitu kita lihat rantai terpanjangnya dulu. Ya, rantainya ada 4. Kita berikan nomor yang dekat dengan cabangnya, yang dekat dengan cabang yang nomor 2 tadi itu ya. Ya sudah ada pada nomor 2 ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Maka yang pertama kali yang harus kita buat itu menyebutkan nomornya 2,2, karena ada 2 jadinya di 2,2 dimetil, karena CH3 metil. Rantai terpanjangnya itu ada 4 jadinya butana. Begitu Nur. Oh iya Bu, berarti kalau di nomor yang sama kita harus sebut 2 kali Bu ya? Iya. Oh iya Ibu. Yang lain masih mau bertanya? Kalau tidak ada lagi, Ibu lanjutkan ke sifat fisik dari senyawa alkana. Sifat fisiknya ya. Kalau itu cuma dilihat dari titik didih dari senyawa alkana. Kalau senyawa alkana itu kalau semakin panjang itu titik didihnya itu semakin tinggi. Nah, contohnya kita lihat senyawa alkana butana dengan oktana. Butana itu kan C-nya ada 4, sedangkan oktana C-nya ada 8. Kalau dinyatakan bahwa titik didih antara butana dengan oktana mana yang paling tinggi, maka yang paling tinggi itu adalah oktana karena jumlah C-nya lebih banyak dibandingkan dengan butana. Soal yang di LKPD untuk nomor 1 termasuk golongan hidrokarbon manakah ya Bu ya? Jadi senyawa alkana tergolong hidrokarbon jenuh, alkena dan alkunanya tergolong senyawa hidrokarbon tak jenuh. Kemudian yang kedua, alkananya berikatan tunggal semuanya dan alkenanya berikatan rangkap 2, kemudian alkunanya memiliki ikatan rangkap 3. Yang nomor 3, alkananya itu hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal, sementara alkena memiliki ikatan rangkap 2 dan alkunanya memiliki ikatan rangkap 3. Kalau yang berikutnya mengenai
rumus umum Bu ya, rumus umum dari alkana CnH2n plus 2. Kemudian alkenanya CnH2n, alkunanya CnH2n min 2. Ini soal aplikasinya juga Bu. Di tata namanya dijawab di ini juga, presentasikan juga. Nah, di soal yang nomor 1 itu ada senyawa hidrokarbon dengan 4 atom C. Jadi semua ikatannya kalau berdasarkan struktur yang ada, Bu, semua ikatannya merupakan ikatan tunggal. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dia termasuk golongan hidrokarbon jenuh, Bu ya. Kemudian yang struktur yang kedua juga merupakan hidrokarbon yang jenuh karena ikatannya juga berupa ikatan yang tunggal, ya, berupa ikatan yang tunggal. Kemudian yang ketiga ini sudah ada ikatan rangkap, satu ikatan rangkap pada atom C nomor 1. Jadi dia masuk ke hidrokarbon tak jenuh. Kemudian yang keempat juga masuk kategori hidrokarbon tak jenuh karena ada satu ikatan rangkap 2. Kemudian yang kelima termasuk ikatan dari senyawa hidrokarbon tak jenuh karena terdapat satu ikatan rangkap 3-nya. Kemudian yang soal nomor 2-nya itu diminta menentukan rumus molekulnya. Jadi ada 4 atom C dengan 10 atom H. Namanya adalah butana. Dia termasuk golongan dari hidrokarbon alkana, Bu, karena semuanya berupa ikatan tunggal dan juga merujuk kepada rumus umumnya tadi ya. Kemudian yang kedua itu ada C4H6. Berarti namanya dia golongan alkuna, jumlah atom C-nya 4 berarti butuna. Kemudian yang berikutnya adalah C5H10, ada ikatan rangkap 2-nya 1, berarti namanya adalah 1 pentena, golongannya adalah alkana. Kemudian yang berikutnya C5H8. C5H8 itu ada ikatan rangkap 3 1, namanya adalah 1 pentuna dari golongan alkuna. Nah, kesimpulan juga Bu kita sampaikan. Iya. Oh iya, untuk kesimpulannya Silakan Nur. mungkin Kesimpulan teman yang kelompok bisa yang diambil? lain Bu. Oh langsung Ada Bu, yang atau bisa teman kelompok yang lain mungkin Bu, dari satu kelompok atau dari kelompok lain mungkin. Saya belum sampai Kelompok terakhir yang lain? ininya Bu. Bu, dari kami kelompok 1, Bu. Oh iya, Mau silakan. menyimpulkan. Ibu Yani. Kesimpulannya, alkana adalah sebuah rantai karbon yang panjang dengan ikatan-ikatan tunggal, termasuk senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus molekul CnH2n tambah 2. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 2 antar atom karbon dengan rumus umum CnH2n. Dan yang terakhir, alkuna adalah molekul karbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n kurang 2. Untuk kesimpulannya, Ibu mempertegas kembali bahwa untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna diperhatikan rumus umumnya ya, diperhatikan rumus umumnya, sedangkan alkana itu ikatan tunggal, sedangkan alkena itu ikatan rangkap 2, untuk alkuna itu ikatan rangkap 3, harus diperhatikan itu ada gugus alkilnya, jangan lupa. Nah, setelah itu dilihat dari tata namanya, penomorannya yang dilihat dulu rantai terpanjangnya, baru dibuat penomorannya, dilihat dengan cabangnya juga. Penomor yang paling mudah itu dekat dengan cabangnya. Itu ya. Akhirannya untuk penamaannya itu ana. Setelah itu untuk sifat fisiknya tadi, untuk titik didih dan titik lelehnya juga harus diperhatikan, dilihat dari jumlah C-nya ya. Nah, itu. Untuk ada pertanyaan? Tidak ada ya? Pas, Nah, Bu, pas. Sudah Bu. Ya, kalau begitu pelajaran kita hari ini selesai di sini.
Jangan lupa mengerjakan evaluasinya. Ibu tunggu sampai waktu yang Ibu kasih cuma 20 menit ya untuk mengumpulkan kembali evaluasinya. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang senyawa alkena ya. Senyawa alkena dengan sifat fisiknya. Kalau begitu Ibu tutup ya untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.